Ya jadi sejak dulu Wih, orang kayak Tarakan, cerita nih dulu, kayak itu ya kan. aduh, Lanjut. Di Tarakan, tuan-tuan mengetahui ada Amat ya bersama kawan-kawan kalau nggak kawan-kawan. salah. Terus di Balikpapan itu menyebut organisasinya, Organisasi. dan tempat lain itu organisasinya. Ya. Tapi di Tarakan ini beliau menyebutkan Amat. Siapa Amat itu? Terus ada mistisnya nggak sih? Banyak sih. Ya kayak masalah hidup Mas Yusuf ya. Dari Pantai Amal tuh. Maaf ya. Kalau serangan kayak yang sekarang kita dengar ya, apa surprise attack ya kayak yang Hamas itu ya. Kayaknya ya, mau saya agak gemuk. Nggak, bukan itunya. Tapi gini Bang, kenapa ada kampung 1, kampung 4, kampung 6, nggak ada nih kampung 3-nya? Kampung 4-nya kemana? Kampung 2, kampung 3, tahu nggak? Nah, kalau kampung 2, 3 itu saya nggak tahu. Karena ada skip Bang. Ada skip. Kan 1, 4 skip. Bang Usup ini pernah tersesat selama 3 hari ya? Ya itu. Itu boleh dong di share ke teman-teman. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertutur dan berkelakar kolaborasi bareng kaltara-terkini.id, juga ada Bius, ada Mampir Goy, dan narasumber kita Kalamantara Adventure. Nah, ini kita baru aja kedatangan bintang tamu kita. Dari mana, Mas Usup? Dari Tarakan aja. Dari Tarakan aja ya. Anak Jawa tak aku dengar. Yaitu logat-logat Tarakan kita ya. Jadi ada asimilasi percampuran suara, aksen dari Tidungnya ada, Bugisnya ada, udah macam-macam lah kita di sini. Karena memang Tarakan ini merupakan apa ya, Indonesia mini. Mau orang timur ada, orang Papua ada, macam-macam lah. Nah, tanpa panjang lebar, topik kita kali ini adalah mengkaji soal apa yang dikaji oleh Mas Usup. Mungkin teman-teman belakangan udah banyak yang ngikuti Kalamantara Adventure juga. Jadi mereka ini kajiannya apa aja tuh Mas Usup kalau boleh tahu? Kalau selama ini kami mengkaji ya tentang peninggalan-peninggalan perang, terutama yang belum pernah diungkap secara umum, yaitu peninggalan-peninggalan Jepang ya. Karena memang peninggalan Jepang ini memang barang spesial buat kami, karena kalau Belanda kan kita sudah lihat nih contoh yang di belakangnya. Nah ini sudah umum lah, seperti kayak meriam apa segala macam. Nah memang peninggalan-peninggalan Jepang ini agak sulit untuk didapatkan, namanya karena medannya juga yang terlalu berat. Ya, jadi memang untuk menelusuri ini kita juga butuh referensi-referensi yang valid, artinya bisa sumber teks, video maupun gambar seperti itu. Oke, sebelum kita masuk terlebih dalam, kita nanya-nanya dulu nih narasumbernya. Kita belum gali kan, sebelum dia menggali apa yang dia gali, kita gali dulu siapa sih Usup nih. Bang Usup ini apa, kalau Bang Usup ini backgroundnya SD-nya di mana deh? Kalau SD saya dulu di Utama 1. Waduh. Belum zonasi ya. belum. Jadi zaman saya itu SD-nya percampuran dulu, 027 dengan 001. Itu waktu pergabungannya tahun 90-an. Oh, jadi SD unggulan lah ya. Jadi termasuk apa, siswa-siswa unggulan nih. Agak sombong memang ya. Terus SMP? SMP saya di SMP 2. SMP 2. SMA? SMA saya nggak SMA. SMK. Oh, SMK. Siap. Di mana? SMK 2. Oh, STM. STM ya. Ambil jurusan apa? Saya dulu jurusannya Teknik Komputer Jaringan. IT. Ya. Siap. Ini orang IT tiba-tiba malah masuk jadi sejarawan nih. Wah, ini teman-teman sejarawan harus ngekat ya. Cepat-cepat cut Usup. Baik. Lalu kuliah di mana? Saya kuliahnya di Malang. Di Malang. Kampusnya? Boleh disebutin? Di ITN Malang. ITN Malang ya. Sebelum kita masuk lagi ke lebih dalam, kita thanks juga buat Bius. Bius ya. Yang udah mensponsori secara terima kasih minuman.
secara properti juga. Ya, ada kursi, ada meja nih dari Bius nih. Thank you untuk para owner Bius. Semoga makin jaya. Amin. Baik. Nah, kita minum dulu minum. biar tenang. Ini grogi ya. Depan kamera ini grogi kita. Lanjut. Ini di depan meja, di depan kita udah ada beberapa peninggalan. Betul. Boleh nih kita kaji satu-satu nih. Ini dulu Mas Usup. Ini apa sih nih? Kalau ini adalah mortir. Montir ya? Mortir. Oh, mortir bukan montir. Kalau montir bengkel. Terus? Jadi mortir ini tipenya tipe 100. Diameternya lingkarannya 81 mm. Oke. Nah, ini ada namanya fuse. Ini hulu ledaknya. Jadi di dalam ini bubuk powder peledak. Ini pemicunya. Oh, gitu. Oke. Ini kembar lah ya, temannya dia ya. Sebenarnya ada lagi, cuma nggak saya bawa, berat. Oh, berat. Berat banget. Ya kayak masalah hidup Mas Yusuf ya. Terus ini ada apa lagi nih? Wah, ini granat nih ya. Ya, itu granat. Ini boleh kita liatin ke teman-teman. Ini ada bekas granat tapi udah nggak aktif ya. Udah nggak aktif, itu udah pecah. Nah, makasih nada getar dia nggak aktif. Masih getar, udah nggak aktif. Masih getar ya. Ini gimana nih? Dari sini dulu deh. Ini waktu proses mendapatkannya itu gimana tuh ceritanya? Boleh. Ini kan pasti setiap penemuan ini kan ada ceritanya. Ya, betul. Boleh dong diceritakan. Jadi awal mula saya tertarik dengan sejarah-sejarah seperti ini. Awal mulanya itu di tahun 2021. 2021 ya? Ya. Dulu ada teman-teman dari mana? UBT kalau nggak salah. Itu apa tuh UBT? Itu kan banyak Universitas Borneo Tarakan, anak Mapala kalau nggak salah sih. Anak Mapala ya. Jadi mereka pernah ada menemukan meriam di suatu lokasi di Gunung Selatan. Di Kampung Satu. Nah, setelah itu saya lihat nih teman-teman yang lain juga ada masuk, jadi kami penasaran. Medannya cukup sulit. Itu rawa sampai. Waduh. Sampai dada. Ya, saya lihat videonya. Terus bagaimana caranya bisa kita ke sana tapi jalannya enak. Akhirnya tahun 2021 saya sama teman-teman, Bang C, terus Bang Ran, Bang Halim dan semua. Karena memang kalau untuk pemetaan saya agak kurang. Tapi saat itu saya punya dokumen. Dokumen-dokumen militer Australia. Dari mana dapatnya? Saya dapatnya dari web. Dari web ya? Militernya. Jadi saya masuk ke dalam, bawa mereka, karena kami tuh nggak asal masuk gitu langsung ketemu, nggak. Itu memang peta itu memang kami cek dulu, periksa dulu. Ini lewatnya mana? Titiknya mana? Jalan yang bagus ini yang mana? Gitu. Jadi nggak semudah Grab hari ini nyari konsumen ya. Oh iya. Sudah di titik lokasi nih gitu ya. Semudah itu. Sesuai titik. Nggak gitu terus. Nah, akhirnya kami nemukan itu. Meriam. Saat ini meriam itu ada di museum. Oh, sudah dipindahkan. Sudah dipindahkan. Artinya sudah diambil alih sama teman-teman Dinas Pariwisata. Betul, ya. Sudah diangkut. Nah, jadi memang kami nemukan itu posisinya memang sudah hancur sih, sudah terbuka gitu lah. Sudah terbongkar. Akhirnya kami coba clearing lagi, mencari tempat-tempat yang lain. Nah, termasuk kami nemukan salah satu botol minum Angkatan Laut Jepang. Itu bukan yang ini. Jadi yang itu sudah kami serahkan ke Dinas Pariwisata. Nah, untuk ini yang ada di depan saya nih, botol minuman punya siapa ini? Nah, itu kedetek nggak sih? Ya, jadi ini kami dapatkan waktu sekitar 3 bulan yang lalu kalau nggak salah. Ini 3 bulan yang lalu? Bukan. Awal tahun. Seingat saya awal tahun. Januari. 8-9 bulanan, 10 bulan sudah. Jadi kami dapatkan ini di Gunung Selatan. Memang itu di lokasinya lokasi kebun. Iya. Pas kami temukan, kondisinya memang sudah hancur sih. Memang bahannya kualitasnya kurang bagus lah. Oke. Dan ternyata setelah saya periksa, saya teliti, ternyata ini milik Angkatan Darat Jepang. Itu cara ngedeteknya gimana sih Bang Usup?
Itu pakai metal detektor, kita pakai alat bantu. Oh gitu ya. Jadi ada alat bantunya. Ya, ada alat bantu. Terus untuk mengetahui ketika didapat, itu kan maksudnya ini apa ya? Itu kan itu dulu ya. Terus cara mengetahui ini punya tentara Jepang itu gimana tuh? Cara mengidentifikasinya? Identifikasi. Saya punya data-data perlengkapan militer termasuk ordnance. Ordnance itu apa? Alat-alat perang yang untuk peledak, bom segala macam itu ada semua, termasuk perlengkapan Jepang itu. Jadi di situ kita dengan mudah mengidentifikasi, oh ini apa. Iya. Oke, terus ini ada buku nih. Buku apa ini? Ya, jadi buku ini adalah buku kesaksian tentara Jepang yang pernah bertugas di sini. Namanya Takashi Miyaji. Dia pangkatnya Letnan 1. Jadi waktu di dalam hutan Gunung Selatan, atau saya cerita awal mulai boleh, ya? Boleh. Biar saya nggak banyak nanya. Ini di sini juga banyak teman-teman ya, teman-teman yang support system kita lah. Ya. Thank you ya udah bantuin semuanya. Lanjut. Ya, jadi tahun 1942, Jepang menjajah Tarakan. Ya termasuk yang di belakang kita ini juga jadi saksi. Dan saat itu memang digunakan ya pada saat itu. Jadi setelah dijajah, Jepang masuk, Belanda menyerahkan diri, masuklah kehidupan baru di Pulau Tarakan tahun 42 sampai ke 45. Nah pada tahun 1944 akhir, sekutu termasuk Australia, Amerika dan Belanda itu mulai melakukan serangan intens ke Pulau Tarakan. Jadi awalnya itu bukan nyerang dulu. Pesawat sekutu itu ngebom dulu. Tapi kan nyerang juga. Kan tapi bukan invasi yang besar gitu. Gitu. Jadi mulai tahun 44 mereka ngebom dan juga termasuk mengambil foto udara. Ada yang sering saya share foto-foto udara Pulau di Facebook, Tarakan. Di TikTok itu kan tahun 44. 44 itu Jepang masih di sini. Oke. Nah, jadi mereka ada namanya misi apa saya lupa. Jadi itu ngebom dan mengambil foto udara untuk keperluan intelijen. Nah, saat masuk ke tahun 1945 bulan Maret, Jepang itu sudah mulai mendapat informasi bahwa akan ada invasi sekutu ke pulau ini. 1944 sudah ada informasi. 45 ya? Maret. Sudah ada informasi ya kalau akan ada invasi Jepang nih untuk masuk invasi Australia. Oke. Lanjut. Nah, jadi setelah mendapat informasi, mulailah Jepang itu intens membangun semacam bunker, terowongan, pokoknya untuk perlindungan lah. Di tahun 45 Maret itu, termasuk yang di Gunung Selatan. Nah di Gunung Selatan itu memang artinya di dalam itu mereka bikin markas pindahan. Gunung Selatan ya? Ya di dalam hutan itu. Jadi di dalam situ memang ada termasuk pasukan, tentara, dari militer, termasuk sipil. Sipil ini ada macam-macam ya. Sipil Jepang dan sipil Indonesia. Kalau sipil Jepang itu kebanyakan itu pekerja-pekerja minyak, terus yang pekerja-pekerja ini kayu itu juga ada di sana. Jadi memang tahun 1945 Maret itu mereka mulai sudah aktif membangun bunker, pertahanan, tapi bukan dalam bentuk yang konkret seperti ini yang seperti semen, enggak. Mereka menggali tanah, bikin lubang, terus dibikin kayu untuk perlindungan. Jadi yang semi permanen lah. Ya. Kalau teman-teman dari Belanda kan dia bikin yang betul-betul kokoh, pakai beton dan butuh waktu untuk membuatnya. Iya. Dan gini, Bang Usup, Jepang kan pertama masuk yang kita tahu lewat Pantai Amal. Betul. Nah, setelah dari Pantai Amal tuh, maaf ya, sorry, ini santai aja lah kita ya, kekeluargaan aja lah sifatnya, jadi banyak pemakluman. Nah, jadi waktu setelah dari Amal, apakah di situ teman-teman Belanda langsung lumpuh atau gimana? Enggak. Jadi
Jepang itu kalau menurut dokumen yang saya baca, ini dokumennya namanya dokumen Nevis. Jadi Nevis itu Badan Intelijen Belanda. Jadi tanggal 9 itu mereka sudah masuk sini. Sudah mendarat 9 apa tuh? 942. 42 bulan Januari. Oke. Tanggal 9 Januari 42 ya. Masuk di Amal. Di Amal itu dipecah lagi. Jadi bukan fokus di Amal doang, enggak, tapi ada beberapa pintu juga ya. Betul. Di mana selain dari Jadi Amal, di mana Amal, lagi? landing di Amal, itu mecah ada beberapa pasukan ke Tanjung Batu. Tanjung Batu. Nah, Tanjung Batu dekat sini lah ya. Iya, Tanjung Batu yang di belakang ini. Tanjung Batu nanti ada yang terus ke Amal. Ada tanahmu di sana, Bang. Jadi Tanjung Batu, Amal sama udah dua titik ya. Dua titik itu. Dan untuk pertahanan dari Belanda kan, setahu kita nih kan ada di Karungan ya. Ya. Dan untuk arah ke Tanjung Batu rasanya pertahanan mereka agak lemah, makanya dari Amal, Tanjung Batu yang mereka serang gitu ya. Ya sebenarnya di Tanjung Batu juga nggak terlalu lemah sih. Ada juga senjata seperti ini. Ada. Tapi tetap habis. Tetap kalah juga karena dia diserang dari Amal melalui belakang lewat hutan. Tapi apakah ada informasi untuk serangan pertama Jepang atau betul-betul serangan itu betul-betul serangan buat tanah lah, underground lah? Kalau serangan kayak yang sekarang kita dengar ya, surprise attack ya, kayak yang Hamas itu ya, kayaknya ya. Tapi saya belum terlalu mendalami tentang itu karena memang setahu saya dokumen yang saya baca, Belanda itu terbang ke Tarakan melihat kapal ada di utara Tarakan ini. Sudah ngelihat. Sudah ngelihat pesawatnya. Jadi mulailah sibuk Belanda itu mempertahankan diri lah. Berarti udah mulai kelihatan, tapi udah deket di kapalnya. Dan mungkin secara pasukan Belanda yang ada di Tarakan ini jumlahnya jauh lebih sedikit daripada tentara Jepang yang masuk. Begitu ya. Dan untuk pengalamannya Bang Usup dari 2021 selama masuk ke Gunung Selatan, terus menggali dengan alat detektor dulu ya, terus menggali apa Bang kira-kira pengalaman Abang yang belum Abang emang nggak terlupakan lah ya, dan bikin Abang makin ketagihan nih. Jadi memang kegiatan kami ini sebenarnya hanya untuk senang-senang aja sih awalnya mulanya. Karena kita juga sama teman-teman yang lain juga pasti juga gimana, kan kami kan setiap hari Sabtu atau Minggu tuh pasti kosong. Dan teman-teman yang kerja juga pasti bisanya di hari itu kan. Waktu itu belum nganggur kayak sekarang ya. Ya. Oke, lanjut. Ya. Jadi kita selalu diskusi sama teman-teman yang lain karena memang masuk hutan itu tidak bisa sendiri. Resikonya tinggi ya. Daripada sesat kan nggak ada yang tahu. Terus. Jadi setelah 2021 kami mulai tuh masuk ke Duata, ke Gunung Selatan, sampai ke Binalatung. Bahkan kami pernah nembusi Gunung Selatan itu sampai ke Binalatung. Gunung Selatan tembus ke Binalatung. Ya. Itu butuh berapa lama? Kita pergi pagi, pulangnya sore lah, dekat malam gitu, dekat gelap. Gitu ya. Berapa orang waktu itu? Kalau kita kadang-kadang lebih dari 10 orang. Terus pengalamannya yang tak terlupakan apa? Pengalaman yang tidak terlupakan banyak ya. Kalau kita lebih senangnya sih kalau dapat ke hutan gitu kan, menemukan sesuatu yang kayak seperti ini, udah senang rasanya. Tapi pernah zonk nggak selama masuk terus nggak dapat? Pernah? Sering. Dari 10 kali masuk ada berapa kali dapat? Dari 10 kali masuk nih? Paling 6-7. Oh, cukup besar lah persentasenya. Karena kenapa? Di dalam hutan itu terlalu banyak sampah besi kalau kami bilang. Jadi di Gunung Selatan itu terlalu banyak serpihan-serpihan masa lalu? Bukan. Oh, bukan. Serpihan-serpihan bom, pecahan-pecahan bom yang dijatuhkan sekutu di sana. Jadi memang kalau kita nyeken itu bunyi terus, nggak akan berhenti. Oh gitu. Jadi apa tadi bahasanya, besi-besi? Besi sampah lah. Besi sampah lah bahasa kalian ya. Pecahan-pecahan bom, serpihan. Iya. Terus Bang Usup, saya pernah dengar nih cerita yang mungkin agak cukup nyeleneh
Tapi masih berkaitan dengan pencarian Bang Usup. Bang Usup ini pernah tersesat selama 3 hari ya? Ya itu. Itu boleh dong di-share ke teman-teman. Jadi kita di dalam itu ya, sambil mencari juga ya. Memang kami sebenarnya bukan sesat sih. Bukan sesat. Memang di dalam itu kita memang masih penasaran ingin mencari-cari lagi. Karena dokumen yang kami punya itu memang terlalu luas untuk dieksplor. Mungkin dalam waktu 1-2 tahun itu nggak akan cukup. Iya. Jadi gini, tentara Jepang itu dari bulan Mei semenjak pendaratan Sekutu sudah di dalam. Mereka itu bertahan sampai di bulan September. Iya. Di dalam itu. Ada yang lari ke Juwata Laut, ada yang lari ke Binalatung, bikin rakit di Amal untuk nyebrang ke Bunyu, itu ada semua. Tapi pertanyaan saya belum terjawab tuh. Ya. Pengalaman yang 3 hari itu gimana ceritanya? Enggak, kalau menurut saya bukan sesat, cuma kita di dalam aja. Di dalam aja. Tapi selama 3 hari ya? Ya. Makan aja tapi? Makan aja dalam. Terus ada mistisnya nggak sih? Banyak sih, tapi kalau saya untuk pribadi mistis itu memang ngeri, termasuk saya sampai mikir yang ini nih. Iya? Ini ya? Tentara botol Australia nih. Botol tentara Australia. Ya. Yang betul lah ngomongnya. Kenapa tuh? Kenapa nih Bang? Jadi itu saya temukan, itu posisinya di atas gunung. Waktu saya sendiri loh. Ini ya? Ya. Nah tuh sendiri katanya sendiri. Harus sama-sama orang. Enggak, sekarang saya suka masuk sendiri. Oh gitu. Itu saya dapat, saya scan, ketemu kok ini apa nih, kok besar. Awalnya saya pikir pecahan bom kan, kayak pelat gitu. Ketok-ketok, kok lain nih, ini bunyinya beda nih. Oke. Saya gali sendirian tuh. Didapat buka. Awalnya saya pikir ini botol minyak. Nah ternyata saya pulang, saya coba cari-cari referensi tentang botol ini. Ini botolnya sebenarnya botol militer. Ini luarnya itu dilapis dengan enamel, tapi enamelnya udah hilang. Karena enamel itu apa tuh? Kayak ini ya, kayak tahu nggak gelas yang ayam jago yang sekarang? Oke. Yang mengkilat. Gitu. Itu lapisannya kayak gitu. Aslinya warna biru navy dia. Nah saya coba gali, pulang, saya lihat baca ini peninggalan apa yang jatuh, apa memang ditinggal di situ. Nah ternyata saya buka di salah satu foto apa Australian Memorial War. Di situ ada salah satu makam tentara Australia, tapi tidak disebutkan lokasinya di mana. Tapi yang jelas di Gunung Selatan. Detail lokasinya itu di mana. Dan itu botol itu tentara mati itu ternyata saya coba tanya-tanya, barang-barang peninggalan itu ditinggal di situ. Oh tuh. Serem juga ya. Ya. Nah ini memang masih saya masih menduga aja sih sebenarnya. Masih asumsi lah. Masih asumsi karena memang saya lihat foto itu memang makam itu ada yang ditaruh di tanah gini kan. Terus ada salib, cross, terus bayonetnya, botol-botol barang pribadinya lengkap. Ditinggal di situ. Tapi ada fotonya. Ada. Nah, tapi kenapa nggak diambil semua? Enggak, yang ada cuma itu. Oh, yang dapat cuma ini. Saya lihat di fotonya itu ada botol minum, bayonet dan perlengkapan pribadi yang ditaruh di kuburan situ. Oh, gitu ya. Nah, untuk yang ini nih aku tertarik juga nih. Permisi ya teman-teman ya. Ini pisau dapur mamaku aja nih. Nah, ini apa nih? Itu bayonet. Bayonet tipe 30. Punya? Jepang. Oh, jadi kita tuh di sini ada Belanda, ada Jepang, ada Australia. Ya. Ini punya Jepang. Oke. Terus emang nggak ada sarungnya apa? Nggak ada. Itu dapatnya di dalam tanah. Ini. Kedalaman? 30 cm. 30 cm. Oh, masih belum inilah ya, masih belum jauh lah ya. Oke. Nah, terus ini kan Bang Usup bukan cuma di sini ya diundang ya, tapi kemarin juga sempat di Dinas Perpustakaan kok nggak salah? Ya, tentang naskah kuno. Tentang arsip. Nah, ntar kita ngobrol soal arsip ya. Setelah itu, sebelumnya ada juga kok nggak salah di kafe saya lihat itu apa tuh? Di kafe itu waktu itu arsip itu juga?
Itu kegiatannya Tarakan Tempo dulu. Oh, Tarakan Tempo dulu. Itu apa ya namanya ya, saya lupa. Dana Indonesiana kalau nggak salah. Mereka ada bikin project gitu untuk bikin mikrofilm. Dan Mas Susup waktu itu membicarakan soal apa? Tentang sejarah juga. Masih seperti ini. Seperti ini. Nah, untuk bajunya nih, Fuku Kaku, ya, boleh diceritain nggak sih? Fuku Kaku nih, boleh dilihatin gini ke teman-teman yang ada di Instagram. Oh, saya agak gemuk. Nggak, bukan itunya. Saya nggak mau body shaming ya. Ini apa nih, Fuku Kaku itu apa sih? Fuku Kaku itu adalah nama basis markas pasukan Jepang di Gunung Selatan. Jadi memang lebih tertarik ke Jepang ya, karena memang itu banyak yang belum terungkap ya, belum terungkap ya. Nah, ini kayaknya sekaligus jadwal di belakangnya, kayaknya jadwal kegiatan di Gunung Selatan ya. Oh ya, ini sudah lama nih. Apa nih, merawat ingatan menolak lupa. Ya. Itu hashtagnya. Merawat ingatan menolak lupa. Jadi kemarin kita ada bikin kegiatan di Gunung Selatan juga. Yang kebanyakan di Gunung Selatan sih, nggak ke lain-lain. Jadi kita ada napak tilas. Biasa kita tuh rencananya mau pergi tuh kadang bisa dadakan. Kalau lagi kosong enak semua. Los lagi ada kerja gas. Ada yang direncanakan tapi nggak jadi. Ya. Nah, itu udah biasa lah ya di Indonesia. Oke, soal arsip. Saya pernah ngelihat video. Waktu itu Soekarno pidato, kalau nggak salah pidatonya itu ketika ada invasi dari Jepang. Invasi Jepang apa Australia waktu itu? Jepang kalau nggak salah ya. Australia. Malah Australia. Jadi ada invasi dari Australia dan waktu itu kita udah merdeka tuh ya? Belum. Oh, jadi Soekarno berarti emang sudah mengawal Indonesia sebelum kemerdekaannya. Nah, di situ beliau menyebutkan salah satu nama orang, yaitu di Tarakan tuan-tuan mengetahui ada Ahmad bersama kawan-kawan kalau nggak salah. Terus di Balikpapan itu menyebut organisasinya, dan tempat lain itu organisasinya. Tapi di Tarakan ini beliau menyebutkan Ahmad. Siapa Ahmad itu? Jadi gini ya, Ahmad ini memang kontroversial awalnya. Memang saya sudah tahu sejak lama. Dari kan video Soekarno itu udah lama memang beredar. Jadi saya coba gali dokumen-dokumen Australia itu, dan ternyata ada nama Ahmad itu disebutkan di dalam dokumen itu. Jadi awal mulanya di Tarakan ini ada namanya perekrutan tentara bala bantuan. EIHO ya. EIHO. Nah, jadi tahun 1944 itu mulai direkrut EIHO. Khusus di Tarakan itu ada hampir kurang lebih 60 orang tentara EIHO. Tapi mereka bukan tentara yang memegang senjata, enggak. Mereka lebih ke auxiliary. Jadi auxiliary itu bantuan. Jadi tidak dipersenjatai. Tapi ada mental lah dia. Ada. Dan dilatih militer. Basicnya sudah ada juga ya. Basic silat apa gitu. Basic bela diri lah. Bela diri ya. Jadi tahun 44 itu direkrut mereka. Nah, saya nggak tahu yang namanya Ahmad ini apakah dia asal Tarakan atau dari luar. Karena memang kalau saya baca, EIHO itu rata-rata rekrutan dari pekerja-pekerja yang zaman Belanda. Sudah nggak ada Belanda, mereka udah nggak bisa apa-apa. Artinya pengangguran lah. Ya, non-job lah. Freelance lah kok sekarang ya bahasa lembutannya. Jadi memang di Tarakan itu ditempeli cara mereka merekrut itu menempeli flyer, kayak stiker-stiker yang zaman sekarang tuh ditempeli di pusat-pusat keramaian. Itu lengkap, ada dapat baju, ditawari baju, terus gaji. Dapat gaji. Oke. Ahmad ya. Jadi si Ahmad ini sampai hari ini mungkin kita panggil dia bapak lah ya. Bapak yang masih kontroversi bagi Tarakan. Jadi memang di dalam video Soekarno itu masih banyak yang menganggap bahwa Ahmad itu bahan propaganda. Artinya memang diciptakanlah Ahmad. Cerita dongeng untuk mengangkat semangat para pejuang-pejuang EIHO. Tapi
Dan itu saya juga adu argumen juga sama teman-teman yang lain. Mereka Meragukan apa nih? Meragukan adanya amat. Oh, gitu. Itu hanyalah dibuat untuk propaganda. Oh, oke. Tapi di dokumen Australia ada. Diakui sama tentara Jepang itu yang ditangkap di sini. Amateho, Omar, dan Paijo. Ya, ada 3 orang. 3 nama. Dan saya ingat mereka lari di Pulau Sadau. Enggak, lari dari Gunung Selatan. Terus dapat serangan bom. Yang selamat itu cuma si Ahmad sama Pak Ijo. Omar tewas. Iya. Nah, mungkin kita punya, menurut Bang Opan, untuk teman-teman muda nih, seberapa menariknya sih soal sejarah ini, khususnya Tarakan lah, sejarah-sejarah yang pernah terjadi di sini. Dan kita cukup minim informasi loh teman-teman. Mungkin kalau teman-teman ngajak ada tamu dari luar, itu paling mentok di sini di Lantamal. Di sini apa sih nama tempatnya? Peningki Lama nih. Peningki Lama lah, bahasa lamanya itu Peningki Lama ya. Jadi di sini nih ada meriam, terus di atas itu ada apa Bang? Bunker. Ya, kalau nggak salah. Nah itu nanti mungkin bisa dilihat di YouTube setelah ini ya, biar lebih lengkapnya ya bagaimana bentuknya. Jadi benar-benar ya tepat kami duduk ini adalah saksi sejarah, bahwa Tarakan ini merupakan pintu masuk untuk Jepang, dan secara perang ini menjadi Alki 2, jalur kedua, ketika nanti adanya perangnya secara laut, jalur laut. Oke. Bang Usop, mungkin itu kayak mau akhir ya. Belum harinya belum tenggelam. Masih setengah jam lagi lah kita ngobrol nih. Nah, mungkin teman-teman kalau ada yang mau nanya di Instagram bisa nih di komentar, nanti kita bacain pertanyaannya apa aja. Mungkin udah ada yang bertanya Bang Usop dari tadi. Kita coba cek dulu ya. Ini kalau ada yang mau nanya soal oke, kita bicara soal lokasi dulu. Ini kan Bang Usop kan tadi saya bilang ada yang belum kita bedah, yaitu arsip yang beliau pegang. Kenapa ada nama Kampung 1, kenapa ada Kampung 4, kenapa ada Skip, kenapa ada Kampung Bugis, ada Sebengkok, kenapa nggak ada Selurus? Kenapa ada Karangbalik? Itu ada ceritanya nggak sih Bang secara arsip? Kalau saya memahaminya, kalau Belanda itu nggak terlalu dalam, tapi kurang lebih saya tahu lah. Kalau itu kan dulu kan namanya ada distrik 1. Distrik malah ya? Itu distrik 1 itu meliputi apa aja tuh, kawasan mana aja? Kampung 1? Ya, itu kawasan kayak tempat tinggal para pekerja-pekerja minyak lah. Oh gitu. Termasuk distrik 4. Cuma orang Keng lah ya, orang Keng gitu, orang Keng. Jadi Kampung 1 adalah distrik 1, tempat mes-mesnya teman-teman pekerja minyak. Terus di distrik 4 itu juga ada. Distrik 4 di mana? Kampung 4? Kampung 4. Oh gitu. Jadi dari distrik itu diganti kampung. Ya. Tapi gini Bang, kenapa ada Kampung 1, Kampung 4, Kampung 6, nggak ada nih Kampung 3-nya? Kampung 4-nya kemana? Kampung 2, Kampung 3. Tahu nggak? Nah, kalau Kampung 2, 3 itu saya nggak tahu. Karena ada Skip Bang. Ada Skip. Kan 1, 4 Skip. Gimmicknya nih. Karena ada Skip Bang, jadi di skip dia. Kalau di replay lagi. Nah, untuk secara apa ya namanya? Secara bentuk lokasi sebelum ada bangunan-bangunan hebat. Ada nggak sih yang dulu tuh di situ adalah sebuah peninggalan, terus tiba-tiba disulap jadi ruko atau jadi bangunan lain? Atau sekarang ada satu lokasi yang itu malah di tengah-tengah pemukiman masyarakat Tarakan? Banyak. Apa itu Bang? Itu di belakangnya RSUD itu. Itu apa tuh? Itu di situ ada bunker. Aku kayak pura-pura nggak tahu ya. Tahu nih. Terus di belakang rumah sakit. Itu ada bunker kan di belakang. Aku belum lihat. Bunker apa pillbox saya lupa. Aku belum lihat malah. Itu punya Jepang, Belanda? Kalau yang ada yang versi saya Jepang ada. Tapi nggak tahu versi Belandanya, mungkin kayaknya ada. Oh gitu. Karena saya punya data dokumen-dokumen pembuatan bunker itu, nama-nama pekerjanya. Nama apa mandornya itu ada semua. Ada ya? Ada. Tapi dia kayaknya cuma bunker yang bentuk tanah dilubangi kayak gitu aja. Enggak, yang bukan yang konkret gini. Tapi lagi-lagi karena minyak mereka ke sini. Iya, jelas lah pasti minyak.
Iya, iya, iya. Dan kita sekarang sudah punya museum, Bang, ya. Ya, Pertama kita punya museum Rumah Bundar. betul. Itu Ah, yang pertama ya. yang Dulu ya, pertama. dulu. Setelah itu ada museum di Taman Berkampung. Ya, Itu pun Taman Berkampung kan itu dinamakan setelah 2000, sekitar 2016 ke atas lah ya. Ya, betul. Setelah dibangun itu jadi yang dulunya orang tahu di mana kok di Dek. Sekarang di mana kok Taman Berkampung, Bos. Ya, ada. Jadi di Tarakan itu kan sekarang ada 2 museum tuh. Ya. Museum perang Sama minyak. Dan mungkin teman-teman di sini juga udah pernah masuk ya. Menurut saya pribadi itu masih belum mempresentasikan sih. Ya, sebenarnya. Belum mempresentasikan tapi udah cukup bagus. Tapi informasi yang saya terima saat ini museum itu sudah direnovasi, lagi direnovasi. Iya, lagi direnovasi, benar. Katanya mereka mau bikin kayak apa? Ruang pamer gitulah di dalam. Jadi interior itu dibagusin. Oh, gitu ya. Mungkin disesuaikan dengan kebutuhan. Dan mungkin ada juga saran-saran dari masyarakat yang datang ke museum. Ya, mungkin. Bang. Ini kan kalau misalnya kita mau lebih dalam, Gunung Selatan itu kan merupakan secara hak tanah di sana tuh, apakah itu tanah warga atau benar-benar punya pemerintah? Kalau setahu kami ya, kami sering koordinasi itu ke Dinas Kehutanan Provinsi. Oh, Dinas Kehutanan Provinsi. Ya. Mereka yang punya wilayah. Ya. Gitu. Dan bagaimana tanggapan dari teman-teman Dinas Provinsi mengenai soal penjelajahan teman-teman dari ini apa sih, Kalimantan Adventure tuh ada di belakangnya, ada lagi nggak sih organisasi? Enggak, kalau Kalimantan Adventure tuh cuma akun YouTube saya aja sih. Akun YouTube ya. Oh, Bang Usup juga ada akun YouTube-nya nih. Apa tuh, Kalimantan Adventure. Ini teman-teman yang di rumah bisa tuh subscribe, ya, like. Ya, nonton lah, situ banyak tuh kegiatannya. Banyak kegiatannya. Jadi pertama waktu aku ngelihat Bang Usup ini punya sosial media, terus tiba-tiba pakai tas, terus celana ini celana apa sih namanya nih? Kalau ini biasanya PDL sih. PDL ya. Jadi pakaian dinas lapangan ya. Jadi pakai pakaian apa ya, hampir kayak militer lah waktu itu Bangnya, pakai kacamata yang gini. Ini kacamata usut banget lah, usut banget. Kacamata kuat. Jadi kalau misalnya ada orang pakai kacamata kayak gini, wih, ikut-ikut Bang Usup kah? Nah, itu aku bilang aneh, Bang, ini orang ngapain sih? Ini apa, dari kerja jadi banker, terus tiba-tiba masuk ke hutan-hutan. Aku ngelihatnya aneh, Bang. Dan setelah beberapa penemuan yang dirimu dapatkan dan cukup konsisten, aku sudah mulai melirik dan spotlight kalau gerakan ini adalah gerakan yang aneh, yang asing, tapi keanehan itu yang bikin. Kenapa aneh? Karena itu. Ini adalah emas bagi saya, Bang. Ini emas, ini berlian. Tapi banyak yang belum paham soal sejarah. Padahal kan kalau katanya Soekarno kan jas merah ya. Jas merah. Jangan lupakan sejarah. Jangan lupakan sejarah, karena dari sejarah lah kita belajar. Bukan karena perangnya, tapi saya ingat juga waktu itu Bang Usup pernah cerita, pernah terjadi sebuah perkelahian antara tentara Jepang dan Belanda ya di salah satu hotel. Itu gimana tuh? Bukan tentara Jepang. Jadi pemilik pemilik hotel lah. Oke. Nah, ini menarik lagi. Ternyata dari dulu Tarakan tuh udah punya hotel. Itu di mana, Bang? Itu dokumen saya dapat di arsipnya Belanda. Emang saya suka ngulik-ngulik sih. Jadi saya temukan itu mungkin tahun lalu kayaknya. Saya coba nih cari, kan sekarang tuh teknologi canggih, cari keyword aja udah muncul semua. Saya coba cari namanya Lingkas. Luar tuh. Dan satu ini saya penasaran, ini apa nih? Karena begitu saya translate ada perkelahian. Ternyata saya baca penuh. Oh, ternyata dulu di Lingkas itu ada namanya Hotel Main, kalau nggak salah namanya. Hotel Main. Ya, Hotel Main. Hotel pikiran. Terus ada namanya Rumah Biliar Masoda. Wah, kita dari dulu udah punya biliar. Ya. Jadi setelah saya telusuri, oh ternyata memang itu tahun 30-an ya. 1930. Ya, tahun 30. Jadi di Lingkas itu memang salah satu pusat keramaian lah salah satunya.
Iya, iya. Setelah dari Pamusian. Iya, iya, iya. Dulu kan pusat kota itu Pamusian, Bang. Mhm. Bukan yang di Simpang 3 sekarang. Iya, iya, iya. Nah, saya coba cari tentang berita ini, saya baca-baca, ternyata Tarakan dulu punya hotel, dan itu ternyata yang punya orang Jepang. Orang Jepang ya? Ya, nama hotelnya hotel Main. Main sama Minamoto. Oh, Minamoto. Itu Minamoto. jadi ada bukan cuma Main tapi ada hotel lainnya. Ya, hotelnya. Minamoto. Ya, jadi berita itu muncul karena adanya perkelahian antara militernya siapa tuh waktu militer itu? Belanda. Jadi waktu itu mereka di hotel, mabuk lah ya. Mabuk lah, datang mabuk, terus ada bendera Jepang diturunin, mereka diganti sama bendera Belanda. Terus lari lagi ke rumah biliar, ribut lagi. Saya tahunya dari itu. Iya, iya. Dari berita Ya kan banyak sekali cerita di atas tanah bumi Paguntaka kali ini, Bang ya. Di buku ini ada semua nih. Saya coba lihatkan ya. Mana tuh? Oh, jadi bukan cuma arsip secara tulisan, secara foto, tapi ada juga yang berbentuk lukisan, Bang ya, arsipnya kita nih. Ini kan si tentaranya ini namanya Takashi Miyagi. Jadi dia itu membuat buku ini, dia kursus dulu nih membuat ini, sketch lukisan ini, ilustrasi. Takashi Miyagi namanya. Dia letnan 1. Kalau bahasa Tidungnya Taka tuh apa ya? Mungkin dia ngambil ini kali ya, nama dari Tarakan juga, Takashimi. Jadi di sini kelihatan, ini salah satu ya ini boleh nih kita kelihatan nggak sih? Dari sini kali ya. Ya, sini. Nih teman-teman. Ini apa nih? Ini di Gunung Selatan. Jadi ini salah satu jenis merima yang pernah kami temukan dulu di 2021. Oh, yang sama teman-teman dari UBT? Enggak ya, teman-teman UBT duluan yang masuk. Kami kan bikin jalur baru. Nah, jadi inilah bentuknya. Masih ada barangnya? Sekarang ada di museum. Oh, semua diserahkan ke museum juga ya? Iya. Nah, ini mereka dari Tarakan melarikan diri di pesisir. Tuh udah bikin rakit tuh. Boleh sambil dilihatin ke teman-teman, Bang. Tuh lagi bikin rakit. Mau melarikan diri setelah digempur habis-habisan oleh sekutu. Ada yang ke Tanah Merah, ada yang ke Bunyu. Iya, pernah dengar. Nah, ini di dalam. Iya. Jadi cukup menarik kan. Mungkin kalau sebulan full kita cerita di Tarakan nggak ada habis-habis ya, Bang ya. Jadi mereka bikin camp itu kayak gini di dalam Gunung Selatan. Oh, kayak rumah-rumah pondok lah kok kita bilang. Jadi ini ilustrasi ingatannya dia. Dia gambarkan. Dan dia harus kursus loh. Di tahun berapa nih bukunya? Ini kalau nggak salah tahun 85 atau 1945 kita kita merdeka. 1980 dia sudah mulai menuliskan ceritanya dulu ya. Jadi ini namanya apa sih kalau di orang penulis tuh bilang ingatan ya? Iya, ingatan, memorinya dia. Nah, ini mereka motong pohon. Motong pohon ini untuk pertahanan. Jadi pohon itu jadi disusun ke atas gitu. Iya. Untuk senjata mesin. Iya. Terus ada lagi nih di dalam. Jadi teman-teman cukup menarik memang ya. Udah dapat belum? Ini biar nggak diem aja makanya kalau ngomong ngisi ya. Udah dapat? Nah, mana tuh? Di bom. Oh, dari invasi dari sekutu tadi ya. Nah, terus untuk culture sosial kita, Bang. Di Tarakan nih dulu udahkah ada orang Tidungnya, orang Bugisnya? Ini kan kita tadi udah nyebut mention kalau di sini Indonesia Mini. Ya. Nah, itu gimana sih secara sosial culture-nya Tarakan? Ya, jadi sejak dulu kayak cerita nih dulu, kayak itu ya kan. Aduh. Lanjut. Jadi memang dulu orang Tarakan itu udah bercampur ya. Udah hidup udah berdampingan sama suku-suku lain itu udah biasa. Bahkan dari BPM itu ternyata saya coba lihat di salah satu media berita tahun 20-an kalau nggak salah. Itu banyak pekerja minyak dari Sulawesi itu di sini. Sebelum kita merdeka? Sebelum kita merdeka, masih zaman Belanda.
Itu yang saya tahu tuh kenapa gara-garanya. Apa Kelahi tuh? juga, Gara-gara kelahi juga. ribut juga. Jadi teman-teman kalau ingin diingat emang harus kelahi sih. Jadi setelah dia kelahi baru dia viral kan, masuk berita. Jadi iya. Berita pemerkosaan sempat dapat ya bang? Nggak ada. Jadi dulu tuh orangnya kejam-kejam tapi nggak ada yang sampai kayak gitu ya. Tapi salah satu berita yang saya pernah temukan tuh, teman-teman yang lain juga saya pernah kirim juga ke salah satu grup sejarah. Itu ada pemberitaan tentang bunuh diri di mana? Di apa tempat pengeboran minyak di Juwata. Oh, itu kenapa tuh? Nggak tahu saya. Mental health ya mungkin ya. Mungkin karena dikasih tugas sama bosnya nggak selesai terus ini bunuh salah diri. satu gambaran di dalam tunnel terowongan. Ini. Bunkernya. Ini bunkernya kayak yang di situ juga kali ya? Beda. Ini tanah ini. Oh, yang di dalam tanah karena Jepang tadi ya. Dia lebih senang menggali dengan alat-alat yang ada ya. Iya. Oke bang, mungkin cukup itu dulu untuk bukunya. Kita sedikit apa sih bang? Akhirnya setelah abang nyemplung sebagai penggiat lah, penggiat dari alat-alat yang sudah ditinggalkan atau sejarah, alat-alat sejarah kita. Apa goals yang ingin abang sampaikan dan ingin abang tuju lah setelah sampai detik ini, apa sih yang ingin abang tuju? Jadi memang kalau kami ya tidak terlalu berharap banyak. Ya. Cuma memang sejarah ini memang tidak boleh diputus. Ya. Artinya harus ada continuous, kelanjutan. Karena kenapa? Hari ini kita tidak tahu nih. Yang tahu ini cuma, misalnya saya ya, yang tahu. Saya sudah tidak bisa apa-apa. Tidak ada yang tahu yang lain. Iya. Nah itulah juga makanya saya selalu intens sama teman-teman. Kalau ada informasi yang saya dapat, saya selalu kasih sama teman-teman. Iya. Karena kami ada namanya grup WA, namanya Rahasia Jepang. Oh gitu. Rahasia Jepang yang akhirnya tidak jadi rahasia sekarang ya. Terus? Jadi di grup itu memang saya sering karena memang saya yang intens mencari-cari seperti ini. Jadi saya ada informasi apa, saya cari, saya kasihkan. Karena kalau saya yang sendiri yang mencari, terus saya yang juga betul begitu sudah habis umur udah putus lagi ya. Karena memang kemampuan saya cuma mencari literasi tentang temuan-temuan seperti ini. Ada yang bisa baca peta, itu lain lagi. Ada yang tahu jalur, itu beda lagi. Itu. Nah ini kan bukan cuma di Tarakan bang sebenarnya. Tadi abang bilang ke Bunyu, bahkan mungkin ada yang ke Tanjung Selor, ke Sesayap tadi ya. Untuk teman-teman di sana lah, ini kan masih Gunung Selatan nih yang kita gali kan. Apa ini? Jadi memang saya juga ada di grup Sejarah Budaya Kaltara ya. YSBK ya. Yayasan Sejarah Budaya. Memang kalau saya sih fokusnya memang berdasarkan data. Kalau saya juga berharap teman-teman yang di luar Tarakan tentunya gitu kan. Bagaimana mereka bisa menyusun tentang sejarah-sejarah mereka. Karena saya juga beberapa kali memberikan nama ke mereka. Artinya saya dapat informasi nih. Ini ada pelaku sejarah yang masih hidup. Enggak masih hidup. Maksudnya ada pelaku yang tersebut namanya dalam dokumen. Tapi saya nggak tahu nih. Saya kan butuh mereka nih. Iya. Mungkin aja kainya. Mungkin aja bapaknya. Betul. Ini siapa? Ada yang kenal nggak? Oh nggak tahu kami. Tapi sempat ketemu nggak? Nggak, sampai sekarang nggak pernah. Nggak pernah ketemu ya. Saya cuma mengasihkan informasi data aja ke mereka. Kalau memang mereka niat nyari ya cari ya. Ada namanya ada kan. Oke. Untuk closing statement nih bang, dari Bang Usup. Ya. Kalau saya sih berharap pemuda-pemuda Tarakan ini memang dapatlah bisa mengetahui sejarah-sejarah tentang tempat tinggalnya kan, tentang Pulau Tarakan. Karena memang kalau bagi saya sendiri ini belum tuntas. Iya jelas, masih jauh bang. Masih jauh. Karena kalau saya lebih fokusnya memang di kehidupan sosial pada zaman dulu. Bukan berarti kita harus kembali ke sana mengulik-ngulik lagi, enggak.
Jadi apa inilah, oh ternyata begitu dulu. Minimal punya pengetahuan literasi soal sejarah lah, apalagi dari kampung halamannya kan. Ya. Karena memang kalau saya tentang budaya kurang begitu, bukan begitu menarik sih, memang nggak ngerti. Apalagi tentang budaya yang sejarah, tarian, budaya, sejarah seni, sejarah nggak ngerti saya. Makanya saya lebih fokus di, dan ini nyata. Iya. betul. Closing statement itu aja jadi. Ya, nggak ada tambahan. Ya, kalau mau gabung. Itu maksudnya. Karena ini banyak pertanyaan-pertanyaan. Sambil lihat ke kamera dong, Bang. Jadi memang kami bukan nggak mau ngajak. Medannya terlalu berat. Oh gitu ya. Tapi nanti ada fun walk lah ya. Ya, nanti kami memang akan mencari apa? Bakat-bakat. Bukan mencari bakat, mencari jalur-jalur baru yang artinya tidak memberatkan lah. Karena memang banyak yang ikut tuh kan ibu-ibu. Oh iya. Iya. Loh, ibu-ibu justru lebih tertarik sama sejarah. Iya. Berapa kali ikut kami di hutan? Gak diapa-apain. Nggak, maksudnya gak diapa-apain tuh ya itulah ya, sudah bingung saya jadi mau bikin jembatan ya. Ibu-ibu malah lebih tertarik. Iya, banyak ibu. Anak-anak mudanya Bang, yang maksudku yang DM Kalamantara Adventure banyak. Bang pengen banyak dari cowok, untuk gender lah, cowok cewek lebih banyak. Cowok malah. Emang cowok ya? Emang cowok. Apalagi dari pihak militer juga ada. Oh iya? Iya. Juga pengen, tapi pernah saya bawa masuk juga. Nanti kalau kami kan nggak pernah maksa, saya masuk lagi nggak pernah. Jadi kalau memang dia ada waktu, oke. Iya, oke. Jadi mungkin sementara itu dulu obrolan kita pada sore hari ini, dan nggak cuma di sini. Dan maksudnya ngobrol habis. Enggak, kita bakal ada tindak lanjut antara Kalamantara Adventure yang bakal bekerja sama juga sama Kaltara apa tuh Bang? Terkini. Kaltara terkini.id. Mungkin akan ada konten-konten menarik nih dari Kalamantara dan ketika kolaborasi nanti ya. Jadi Bang Diki siap-siap fisiknya Bang. Siap-siap fisiknya. Terus apa lagi? Makanan jangan lupa. Oh, harus protein juga ya. Harus bawa makan ke dalam. Karena nggak ada jualan di dalam. Nggak ada tuh. Nggak ada warung. Iya. Harus ditanya tadi. Ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Saya selaku teman ngobrolnya Yusuf Sopian Raga mengucapkan terima kasih sudah menemani kami sekitar kurang lebih 1 jam di sini. Dan ini salah satu bukti sejarah kita dan juga ada di depan saya. Maka dari itu buat teman-teman, ini saya yakin di dalam tanah kita masih banyak peninggalan-peninggalan yang lebih menarik mungkin Bang ya. Bahkan semoga kita dapat arsip Bang yang saya kira tuh dia di dalam kotak dan itu masih kokoh lah secara kertas dan isinya dan masih utuh. Kita berharap kita menemukan sejarah-sejarah baru yang akan kita pelajari untuk menghadapi masa depan. Ya. Karena hari ini adalah hari esok. Udah pulang orangnya. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih dari saya, Bang Yusuf. Makasih juga sudah memberikan informasi-informasi terkini. Seperti Kaltara terkini juga selalu memberikan informasi terkini ya. Terima kasih untuk Bius. Terima kasih ya, Bius Coffee. Terima kasih untuk Mampir Goy. Dan ada yang nggak ada di Fire nih Bang. Apa itu? Dari salah satu teman kita dari RTFM. Oh iya. Juga memberi bantuan. Oh iya. Banyak juga dia bantu kita nih Bang. Terima kasih untuk khususnya nih untuk Bang Yopan ya sebagai Nokia Connecting People. Kita terhubung hari ini karena ada Bang Yopan. Itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.